Saat ini, keanehan Feng Tianxing belum ditemukan oleh para iblis. Presiden Pasar Gelap dan Dekan Akademi Hongwu diam-diam masih saling berhadapan, ingin menunjukkan ketulusan di depan Feng Tianxing. Presiden untuk kerjasama yang lebih baik di masa depan, dan Dekan Akademi Hongwu adalah kesempatan untuk menjelaskan kepada Feng Tianxing. Sayang sekali ide orisinal mereka tampak sedikit bodoh di depan Jiang, si pembuat onar. Jiang sudah berada di antara iblis Akademi Hongwu, dan hanya ada satu kesempatan tersisa. Meski saat ini dia belum sempat bergerak, begitu ada kesempatan, satu orang sudah cukup untuk mengubah konfrontasi damai ini. Peluang selalu diberikan kepada mereka yang siap, dan untuk Feng Tianxing, dialah yang telah dipersiapkan sejak lama. Kalian akan berpatroli denganku. Berhati-hatilah karena hal-hal yang tidak baik dari Presiden Pasar Gelap tidak baik untuk Feng Tianxing. Jiang juga termasuk di antara kerumunan terpilih kali ini. Saat Jiang berangkat, badai besar mulai muncul. Ketika Jiang mengikuti beberapa iblis, semakin dekat dan semakin dekat ke posisi bawahan Presiden Pasar Gelap, Jiang melihat kesempatan itu, mundur beberapa langkah, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke kelompok iblis, menjelaskan kemana dia akan pergi. Menyerang. Dan kemudian, itu adalah taji tulang yang tiba-tiba tersebar di seluruh langit, dan raungan Jiang menyebar ke seluruh dunia. Atas perintah Dekan Akademi, aku datang ke sini untuk memusnahkanmu dan yang lainnya. Penggerebekan ini tidak menyebabkan kerugian pada tenaga Presiden Pasar Gelap, tetapi sinyal ini cukup memberi kepada Presiden Pasar Gelap. Sebagai orang yang paling terpercaya di sekitar Feng Tianxing, kata-kata Jiang mewakili sebagian besar makna Feng Tianxing. Presiden Pasar Gelap hanya melirik Jiang, mengkonfirmasi identitasnya, dan langsung meraung. Saudaraku, pukul aku sampai bajingan ini. Saat Presiden Pasar Gelap melambaikan tangannya, para iblis yang hadir bergegas ke posisi Jiang. Saraf kedua belah pihak sudah tegang. Pada saat ini, itu seperti anak panah dari tali, dan perang pecah seketika. Di antara setan-setan yang menerobos seperti semburan di bawah Presiden Pasar Gelap, Jiang menyapa kerumunan dan berjalan melewatinya seperti berjalan santai ke depan Presiden Pasar Gelap. Feng Tianxing berpikir jauh ke depan dari kita. Aku hanya bisa menilai bahwa dia tidak ingin orang-orang Akademi Hongwu begitu damai. Dan Feng Tianxing memilih untuk menerobos ke sini. Aku khawatir dia punya rencana. Jangan pelit dengan bawahannya. Dan berikan padanya ketika saatnya tiba. Kompensasimu hanya akan lebih. Presiden Pasar Gelap segera mengangguk. Oke, aku akan mendengarkanmu. Setelah mengatakan ini, Presiden Pasar Gelap juga mengirimkan tenaga terakhir di abadnya sendiri. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebaik Akademi Hongwu. Jika mereka tidak mengalahkan mereka semua, saya khawatir setelah konfrontasi singkat, Akademi Hongwu akan berada di atas angin. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap, banyak setan jatuh. Mayat itu berada di lautan darah, dan terjadi kekacauan. Melihat bawahannya hampir mati, Presiden Pasar Gelap bertanya kepada Jiang siapa yang ada di sampingnya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Jiang mengangguk setuju. Lanjutkan. Sebelum Feng Tianxing tidak membuat pernyataan, lanjutkan. Dengan pembantaian iblis di bawah, energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari mayat iblis, dan secara bertahap mengalir ke langit dengan penguasa cahaya di langit. Seiring waktu berlalu, seberkas cahaya juga berubah menjadi kolom merah darah. Penambahan energi darah yang agung langsung membuat kekhawatiran Feng Tianxing sedikit berkurang. Sepertinya terbunuh di bawah, Feng Tianxing sedikit mengernyit. Dalam harapan awalnya, dia memang akan menginjak Akademi Hongwu, mendirikan akademinya, dan kemudian mencuri kekuatan iblis generasi baru di tengah. Namun tidak demikian, membuat Pasar Gelap membayar harga yang begitu mahal. Melihat energi darah itu bertahan ke atas, dan ada tanda-tanda integrasi dengannya, Feng Tianxing mengeluarkan suara rendah di dalam hatinya, dan langsung mengibaskan energi darah itu. Bahkan jika aku, Feng Tianxing, mati di sini hari ini, aku tidak memiliki hubungan darah dengan ras iblis. Karena surga memaksaku, jangan salahkan aku karena mengambil risiko. Feng Tianxing menghancurkan hatinya, dan dengan kekuatan aura, menghancurkan tubuhnya sendiri dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian menyusunnya kembali. Meskipun tubuh umat manusia masih runtuh dengan kecepatan yang sangat cepat, Feng Tianxing masih enggan untuk menoleh ke belakang. Sebagai mantan ras manusia, Feng Tianxing sama sekali tidak menyukai ras iblis. Jika bukan karena ras iblis merajalela, tubuh ras iblis lebih nyaman untuk melakukan sesuatu. Dia tidak akan pernah memilih tubuh fisik seperti itu. Sekarang, setelah akhirnya mendapat kesempatan untuk menyingkirkan tubuh iblis, Feng Tianxing tidak mau menyerah. Taruh semua telur dalam satu keranjang. Saat daging secara bertahap terkelupas, puing-puing daging dan darah jatuh ke tanah, dan energi darah yang tersisa juga kehilangan targetnya dan melarikan diri ke segala arah. Setelah beberapa saat, langit merah menghilang tanpa jejak, digantikan oleh awan hitam.
9 hari sebelumnya, Xuan Lei memadat, dan kekuatan agung mengalir deras. Memadatkan tubuh spiritual untuk membentuk kembali tubuh fisik, dan membebaskan tubuh seseorang dari batasan aturan dan ras dunia, berarti melawan langit. Apakah itu setan atau ras manusia, itu tidak diizinkan oleh surga. Ini hampir merupakan pilihan yang pasti akan dibuat oleh Dao Surgawi untuk menjatuhkan malapetaka dan menghapus kegilaan fana ini. Hanya saja itu berkumpul dengan Guntur, tapi tidak jatuh. Karena dia adalah Feng Tianxing, dia membawa terlalu banyak beban di tubuhnya. Jiutian Xuanlei merenung sejenak, dan akhirnya jatuh. Kemunculan Jiutian Xuanlei yang tiba-tiba membuat semua iblis lengah. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk membantu Feng Tianxing menghentikannya, dan hanya bisa menyaksikan Guntur jatuh. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan membuat gubernur mundur sedikit, dan kemudian dia sadar. Dengarkan semua iblis. Cepat dan bantu Feng Tianxing menahan malapetaka ini. Jika ada yang berani mundur, jika saya hidup hari ini, saya akan bersamanya selamanya. Sikap gubernur menjelaskan segalanya, tapi gerakannya agak lambat. Dengan kekuatannya, tidak sulit menilai bahwa sudah terlambat untuk mengambil tindakan saat ini. Dia hanya ingin memberi sikap pada Feng Tianxing. Ci itu. Saat Jiutian Xuanlei mengamuk dengan kekuatan Guntur, seluruh dunia menjadi pucat. Dampak besar memaksa semua setan di sekitarnya untuk mundur, dan hanya beberapa setan kuat yang memblokir Guntur kali ini. Yu Wei. Setelah beberapa saat, Guntur mundur, dan ada lubang besar sedalam ribuan meter di tanah, dan ada percikan api yang melompat di dalamnya. Guntur lain melintas, dan semua iblis melihat ke atas dan melihat Feng Tianxing berdiri dengan bangga. Jubah yang ditenun oleh Guntur berkibar tertiup angin, memegang pisau di tangan Feng Tianxing. Menghasut Guntur. Lagi pula, Tian Dao melanggar peraturannya. Pukulan ini bukanlah hukuman atas upaya sia-sia Feng Tianxing untuk mengubah tubuhnya, tetapi kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya. Saat mata Feng Tianxing perlahan terbuka, kecemerlangan Guntur biru-biru melonjak, dan lampu listrik meluap. Tubuh Dewa Guntur. Aku, Feng Tianxing, melangkah ke kondisi tubuh yang rusak hari ini.